Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang mengambil tema perdagangan, yaitu dengan judul presentasi minyak tanusan Bali. Sebelumnya, nama saya Ika Deddy Saputra, kelas 3 BMBI, nomor absen 9. Dan pada presentasi ini, saya akan mempresentasikan beberapa konsep. Yang pertama itu adalah gambaran umum tentang minyak kelapa tanusan Bali. Yang kedua itu adalah manfaat produk dari minyak kelapa tanusan Bali. Yang ketiga itu adanya kekurangan yang dialami dalam usaha minyak kelapa tanusan Bali. Yang keempat itu adanya proses produksi. Dan yang kelima itu adanya pemasaran produk. Baik, langsung aja ke gambaran produk, gambaran umum produk minyak kelapa tanusan Bali. Nah, minyak kelapa tanusan Bali ini merupakan minyak yang dibuat dari buah kelapa yang diolah baik dengan cara pemanasan santan hingga menjadi minyak maupun dengan cara fragmentasi. Minyak kelapa tanusan sudah sangat familiar di Bali dan banyak memiliki manfaat. Biasanya masyarakat pedesaan sering membuat minyak kelapa tanusan Bali untuk mengolah makanan sehari-hari. Tak jarang juga masyarakat pedesaan mempromosikan minyak kelapa tanusan Bali ini ke perkotaan, sehingga baik di perkotaan maupun di pedesaan, minyak kelapa tanusan Bali ini sudah banyak yang mengenalnya. Alasan masyarakat pedesaan sering membuat minyak kelapa tanusan Bali ini karena bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan minyak kelapa Bali ini sudah banyak dan mudah ditemukan di pedesaan. Dan next ke materi berikutnya yaitu manfaat produk. Nah, manfaat produk. Manfaat minyak kelapa tanusan yaitu yang pertama adanya untuk masakan. Para orang tua yaitu ibu rumah tangga biasanya memasak masakan di Bali sebagian besar menggunakan minyak kelapa tanusan. Hal ini dikarenakan minyak kelapa tanusan dapat menambah citra rasa dari masakan, contohnya seperti untuk membuat sambal, menggoreng telur, maupun untuk mengolah masakan yang lainnya. Yang kedua itu untuk minyak spa. Biasanya di Bali, para karyawan spa memilih minyak kelapa tanusan untuk melakukan masas kepada tamu-tamu yang ingin bermasas atau berspa. Karena dipercaya minyak kelapa tanusan ini memiliki aroma yang tidak terlalu pekat dan warna bening yang sempurna sehingga dapat menarik pelanggan dan nyaman atau layak digunakan untuk pijat. Minyak kelapa tanusan ini biasanya digunakan dalam spa, namun berbeda dengan minyak kelapa tanusan biasanya yang digunakan untuk masakan. Minyak kelapa tanusan untuk spa ini memiliki warna yang lebih bening, bau yang tidak terlalu pekat, serta tingkat kandungan gizi yang lumayan cukup tinggi. Nah, yang ketiga itu untuk pengobatan. Biasanya masyarakat Bali menggunakan minyak kelapa tanusan ini untuk pijat. Selain itu juga minyak kelapa tanusan ini dipercaya bahwa minyak kelapa tanusan dapat digunakan untuk menetralkan racun yang berada dalam tubuh. Sehingga jika kita keracunan, kita bisa mengonsumsi minyak kelapa tanusan ini langsung diminum untuk menetralkan racun-racun yang berada dalam tubuh. Dan yang ketiga itu, next, adanya kekurangan yang dialami dalam usaha. Nah, kekurangan dalam usaha minyak kelapa tanusan ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adanya pengakuan produk dari pihak lain. Pengakuan produk dari pihak lain ini biasanya terjadi ketika karena kami baru saja merintis usaha minyak tanusan ini dan kami belum mampu untuk memberikan nomor dan mencari nomor BPOM dalam produk minyak kelapa tanusan ini, sehingga seringkali ada pihak lain yang jahil dengan mengatasnamakan produk kami adalah milik dari pihaknya. Selain itu, produk kami juga biasanya ada orang yang mengoplos sehingga kualitas dari minyak oplosan tersebut di bawah standar atau di bawah bukan seperti produk yang kami ciptakan. Nah, yang kedua itu untuk produksinya kadang memerlukan waktu yang tepat. Untuk produksi minyak kelapa tanusan ini perlu dilakukan pada waktu yang tepat. Kami biasanya melakukan produksi ini jika
mendapat banyak orderan minyak serta adanya pihak-pihak yang ingin mengorder minyak agar ketika kita memproduksi minyak ini bahan-bahan baku yang dikeluarkan juga setara tidak mengalami kerugian karena butuh waktu yang cukup lama untuk pemanasan minyak santan ini untuk menjadi minyak, sehingga bahan bakar serta bahan baku yang dibutuhkan juga harus lumayan banyak untuk menghasilkan produk yang banyak. Yang ketiga itu adanya kesulitan bersaing dengan produk olahan pabrik. Kesulitan bersaing dengan produk olahan pabrik ini dikarenakan produk yang kami buat ini memiliki harga yang cukup tinggi karena kualitas yang kita tawarkan ini cukup tinggi dan mampu bertahan lama. Produk kami mampu bertahan lama hingga 1 sampai 1,5 bulan ke depannya, sedangkan produk olahan-olahan lainnya mungkin saja hanya bertahan 2 minggu ataupun 3 minggu saja. Next, proses produksi. Nah, proses produksi yang saya akan presentasikan ini berdasarkan proses produksi pemanasan santan hingga menjadi minyak. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan memisahkan kelapa dari batoknya. Kemudian kita akan memarut kelapa dengan mesin pemarutan biar lebih cepat dan tidak menghabiskan waktu yang banyak. Yang kedua itu adanya proses memerah santan dan memisahkan santan dengan ampas kelapa. Nah, ampas kelapa ini bisa dimanfaatkan untuk makanan pangan sehingga tidak membuang hasil-hasil dari produksi ini. Nah, yang ketiga itu memanaskan dan menggoreng santan hingga berubah menjadi minyak. Ketika santan sudah berubah menjadi minyak, maka biasanya akan menghasilkan yang namanya celengis. Nah, celengis ini bisa digunakan untuk olahan makanan. Nah, yang terakhir itu pemasaran produk. Pemasaran produk minyak kelapa tanusan ini biasanya kami pasarkan di toko-toko atau warung-warung yang menjual kebutuhan masyarakat. Nah, produk yang kita pasarkan ini adalah biasanya produk minyak tanusan yang biasa digunakan untuk olahan makanan. Nah, untuk minyak spa ini, kita hanya menawarkan kepada spa-spa ataupun pihak-pihak yang datang ke rumah dan mengorder minyak tanusan untuk pemijatan. Nah, di sini pada pengolahan minyak tanusan untuk spa ini sedikit berbeda dengan minyak tanusan biasanya. Pada minyak untuk spa ini biasanya pemanasan santan memerlukan waktu yang lebih cepat, namun tingkat keapiannya perlu diperhatikan. Nah, sekian dari presentasi saya. Kesimpulan yang saya tangkap dari usaha ini yaitu, jadi dalam melakukan usaha tersebut hendaknya kita harus mengetahui apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang nantinya akan menjadi kendala, serta kita harus pandai dalam melihat peluang usaha sebaik mungkin. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.